Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Maulina Balkis dari Program Studi Manajemen semester 2 Universitas Dian Nusantara. Dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Melia Putri dari Program Studi Manajemen semester 2 Universitas Dian Nusantara. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas besar ini. Semoga penjelasan dari kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan membahas lebih tentang apa itu karakter. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat penting bagi kita, terutama bagi anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan karakter dalam dunia pendidikan ini dijadikan sebagai wadah atau proses untuk membentuk pribadi anak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai tenaga pendidikan, seorang guru juga perlu memberikan contoh perilaku yang baik kepada peserta didiknya. Karena perilaku guru merupakan teladan bagi anak didiknya. Dalam dunia pendidikan, memang pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan oleh peserta didik untuk membentuk pribadi yang lebih baik, bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan bisa menghormati orang lain. Dalam dunia pendidikan, pendidikan karakter memang sangat penting bagi peserta didik untuk bekal mereka ketika sudah bekerja ataupun terjun di dunia politik. Dalam dunia politik, banyak sekali anggota-anggota DPR, KPU, dan KY sebagainya yang terjerat dalam kasus korupsi. Dengan adanya hal demikian, maka bagi pendidik perlu membentuk kepribadian peserta didik mulai sejak dini, agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi, pada kenyataan pendidikan sekarang ini, terlalu berorientasi pada pengembangan otak kiri dan kurang memperhatikan perkembangan otak kanan. Proses belajar juga berlangsung secara pasif dan kaku, sehingga peserta didik menjadi jenuh, bahkan ada juga yang tidur di dalam kelas. Pendidikan yang terkait dengan pendidikan karakter itu bisa kita sebut dengan pendidikan budi pekerti dan agama. Ternyata pada prakteknya lebih menekankan pada ospek otak kiri, atau bisa juga kita sebut dengan hafalan dan sekedar hanya tahu. Secara tidak langsung, pendidikan seperti ini telah membunuh karakter anak bangsa sehingga menjadi tidak kreatif. Dengan adanya hal demikian, kita sebagai calon pendidik bisa merubah pendidikan saat ini menuju pendidikan yang bermutu, yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja, tetapi kita juga harus memperhatikan sifat afektif dan psikomotoriknya. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, maka pendidikan yang sekarang ini akan bisa menumbuhkan jiwa-jiwa yang berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas. Pendidikan karakter juga bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang bermoral, manusia Indonesia yang cerdas dan rasional, membentuk manusia yang inovatif dan suka bekerja keras, optimis dan percaya, dan berjiwa patriot. Dengan demikian, pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi, baik dari ranah kognitif, fisik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual harus seimbang. Pendidikan dengan model pendidikan seperti ini berorientasi pada pembentukan anak sebagai manusia yang utuh, dan pendidikan yang padahal pendidikan yang dituntut saat ini adalah pembelajaran yang terpusat pada aktivitas peserta didik dalam suasana yang lebih demokratis, adil, manusiawi, menyenangkan, membangkitkan, merangsang timbulnya inspirasi, imajinasi, kreasi, inovasi,
inovatif, dan semangat dalam hidup. Demikian, secara tidak langsung, pendidikan yang hanya mengedepankan aspek kognitif sudah membunuh karakter anak. Dengan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik akan menjadikan kualitas peserta didik menjadi unggul, tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya. Anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup. Harusnya, pendidikan saat ini harus terpusat pada peserta didik, dan sebagai pendidikan kita harus bisa membuat anak agar bisa berpikir secara kritis dan analitis. Dengan begitu, kita secara tidak langsung akan menumbuhkan karakter anak untuk bisa berkreasi. Dengan adanya pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan, maka generasi di masa depan yang terjun dalam dunia politik akan terhindar dari korupsi dan bisa menjadi pimpin yang lebih mengedepankan rakyatnya, sehingga bisa menjadi pimpinan yang berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemimpin yang berkarakter baik, diharapkan bisa menjadikan negara ini aman dan terhindar dari korupsi. Karena majunya sebuah negara tergantung dari siapa yang memimpin negara tersebut. Pemimpin yang diinginkan oleh rakyat adalah pemimpin yang memiliki sifat sidik atau pemimpin yang benar, artinya pemimpin yang benar-benar mementingkan kehidupan rakyat tanpa mengharapkan imbalan dan bukan hanya perkataan yang benar tetapi juga perbuatan. Pemimpin yang memiliki sifat amanat yang berarti pemimpin yang bisa melaksanakan atau mengemban amanat yang sudah diberikan atau dapat dipercaya jika diberikan urusan atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Maka niscaya urusan itu akan dilaksanakan dengan baik. Adapun makna pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan atau melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial. Budaya masyarakat dan budaya bangsa, lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila. Jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. Adapun contoh pendidikan karakter dalam kehidupan. Untuk yang pertama, selalu rutin untuk mengajarkan sholat 5 waktu dengan keluarga. Adanya untuk menumbuhkan nilai karakter religius tidak selalu dilaksanakan di sekolah. Di rumah pun bisa dilakukan dengan bantuan atau peran kita sebagai orang tua. Dengan cara mengajak ayah, ibu serta anak-anak untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah juga termasuk contoh pendidikan karakter dalam aspek nilai-nilai religius. Untuk yang kedua, selalu rutin mengajak berkomunikasi dengan kedua orang tua, adik, ataupun keluarga besar. Pada kehidupan sehari-hari, seseorang bisa saja melakukan tindakan berbohong. Bohong pada umumnya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dirinya sendiri. Rata-rata hal ini terjadi pada saat mereka merasa takut. Mereka takut untuk berkata yang sebenarnya dengan alasan takut terkena ocehan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus selalu rutin mengajak komunikasi anak dan selalu menerapkan akhlak untuk berkata jujur.